kita memuji nama Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, selalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPT Immanuel Madiun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, selalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, selalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom, apa kabar adik-adik? Selamat pagi semuanya. Selamat kita berjumpa. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, tetap sehat dan ceria. Oke, hari ini tentunya kalian sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah siap beribadah hari ini. Ya, hari ini kita akan beribadah bersama dengan Sekolah Minggu GPT Immanuel Madiun. Untuk kelas Yohanes 7 dan 8, Matius 7 maupun Paulus 4, kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik semua, kita siapkan hati kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa dengan sungguh pada Tuhan. Kita mohon pimpinan dan perlindungan Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Hingga pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh bersama beribadah bersama-sama dengan kami di radio, bersama dengan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pujian yang kami sampaikan Tuhan, kiranya dapat berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Juga firman Tuhan yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mendengarkan siaran di ini Tuhan. Kiranya mereka Tuhan senantiasa menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Senantiasa Tuhan menjaga dan mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami akan memulai ibadah pada hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap semuanya memuji Tuhan? Hari ini kita bersama-sama dengan gereja sekolah minggu GBT Immanuel Madiun, kita beribadah bersama-sama. Kita akan memujikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik mengasihi Tuhan? Nah, dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Benar nggak kita sudah mengasihi Tuhan? Yuk, kita akan memujikan pujian kita kali ini. Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, iya benar, kita harus selalu mengasihi Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi Tuhan? Tentunya di sekitar kita banyak orang-orang ya Dek, dan yang ada di sekitar kita yang perlu disayang. Kalian sayang nggak sama di sekelilingmu? Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, dan orang-orang di sekitarmu. Mungkin tetangga, mungkin teman. Kalau mungkin saat ini kalian tidak bisa bermain bersama, tidak bisa
belajar bersama. Kita harus mengucap syukur untuk segala hal itu. Tapi kita tahu kalau Tuhan selalu mengasihi kita, selalu menolong kita dimanapun kita berada. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Tentunya sudah siap semua. Anak-anak sudah duduk rapi di depan HP, di depan laptop. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak semua sehat? Sehat semua tentunya ya, walaupun kita beberapa hari ini, beberapa bulan ini kita berada di rumah. Kita harus berada di rumah agar kita terhindar dari COVID-19. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Yesus sahabat orang lemah. Yesus sahabat orang lemah. Kenapa dikatakan bahwa Yesus sahabat orang lemah? Karena orang-orang lemah itu adalah orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian, yang perlu mendapatkan pertolongan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, harus saling menolong. Di dalam firman Tuhan, pada tema pagi hari ini kita bisa baca, nanti anak-anak bisa buka Alkitabnya di dalam Matius 25 ayat 36 sampai 40. Ya, kita bisa pelajari mulai 34 sampai 40 ya anak-anak ya, bisa dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah, kita nanti bisa pelajari. Di dalam firman Tuhan, anak-anakku yang terkasih, kita selalu diingatkan, kita selalu dituntut, kita harus mengasihi sesama manusia. Karena apa anak-anak? Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anaknya juga mampu, kita juga bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menyediakan surga untuk kita semua. Tapi Tuhan Yesus minta kita juga bisa meneladani apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Teladan Yesus adalah kasih salah satunya. Kita harus belajar mengasihi sesama manusia. Kita harus belajar menolong sesama manusia, terutama bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memandang semua umatnya tanpa kecuali, baik itu kaya, itu miskin, itu ganteng, ya, atau cantik, atau yang biasa, atau hidungnya mancung, itu semua dipandang Tuhan adalah sama. Tuhan tidak akan membeda-bedakan anak-anaknya. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang mana kita dipandang Tuhan sama. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan tidak selalu membeda-bedakan anak-anaknya. Anak-anakku yang terkasih, dalam pembelajaran kali ini yaitu kita belajar untuk mengasihi sesama Tuhan, terutama mengasihi bagi yang lemah. Kasih yang kita berikan kepada sesama kita, kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, bisa kita lakukan dalam bentuk apapun anak-anak. Misalkan kalau kita punya teman yang membutuhkan pertolongan kita, misalkan kalau di sekolah ya, kalian selalu bawa bekal, kue ataupun jajanan ataupun makanan apa-apa. Hal ini bisa kita lakukan. Seperti temannya, melihat temannya tidak bawa bekal, kita tidak tinggal diam. Kita bisa memberikan pertolongan, kita bisa membagi, kita bisa berbagi bekal kita kepada teman kita. Tidak hanya itu anak-anak, kita bisa juga melakukan pertolongan
Misalkan ada teman kita yang sakit, kita kunjungi, kita doakan, kita bawakan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman kita itu. Anak-anakku yang terkasih, pertolongan-pertolongan yang bisa kita berikan kepada sesama, kepada teman, itu tidak hanya berupa materi, tapi juga bisa berupa doa. Dengan kita membantu dalam doa, mungkin bisa meringankan beban mereka. Dengan kita memberikan pertolongan, mengunjungi, memberikan bantuan, itu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita. Ya, untuk akhir-akhir ini sering kita lihat berita di televisi, di media massa maupun di medsos, berita tentang kondisi yang sedang mengalami berbagai cobaan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang yang perlu kita tolong, banyak orang-orang yang lemah di sekitar kita. Mungkin mereka nggak punya untuk mencukupi kebutuhannya. Kita bisa berbagi lewat orang tua kita, kita bisa menyampaikan ke orang tua kita. Mungkin juga anak-anak mempunyai sedikit tabungan, bisa disampaikan ke orang tua, bisa untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Anak-anakku yang terkasih, puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita banyak membaca Alkitab, kita banyak mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita diajarkan tentang kasih. Apa itu kasih, apa itu berbagi, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan-perbuatan yang baik kita lakukan, itu akan memberikan suatu dampak yang baik pula. Anak-anakku, kalau kita memberi harus dengan apa? Dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas. Kalau memberi dengan hati yang ikhlas, berarti kita memberi tanpa pamrih. Kita tidak punya maksud-maksud tertentu. Berarti kita ikhlas, rela. Tuhan sendiri sudah mengasihi kita lebih dahulu anak-anak, sehingga kita bisa mencontoh, bisa meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Tuhan Yesus sudah rela mati demi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu melakukan hal-hal yang baik. Karena anak-anakku yang terkasih, sesuatu yang kita lakukan itu akan juga membuahkan hasil di kemudian hari. Ada pepatah mengatakan, apa anak tabur tuai. Kalau kita menabur dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dengan suatu kebaikan, tentunya kita juga akan menuai hal-hal yang baik dan positif. Pernah mendengar Bunda Teresia? Itu adalah seorang wanita yang memperoleh hadiah Nobel Perdamaian. Ya, hadiah Nobel Perdamaian ini mereka peroleh karena dia juga melakukan hal-hal sosial yang sudah diakui masyarakat. Sehingga Ibu Teresia ini dia memperoleh hadiah Nobel Perdamaian dunia, anak-anak, ya. Sehingga kalau kita bisa mencontoh beliau juga, dia juga nggak pamrih sebenarnya, dia melakukan aja, tapi ternyata apa yang dia lakukan membuahkan hasil yang luar biasa. Anak-anakku yang terkasih, dimanapun kalian berada pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, coba perhatikan, renungkan apa yang sudah pernah kalian lakukan tentang kasih. Apa yang pernah kalian lakukan tentang hal-hal kebaikan, hal-hal menolong orang yang lemah. Karena orang-orang yang lemah itu adalah sahabat-sahabat Allah. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, menolong orang yang lemah, itu berarti kita melakukannya bukan untuk kita sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus, kita harus mau dan sanggup melakukan hal-hal yang baik, anak-anak.
karena hal-hal yang baik itu sungguh luar biasa. Tuhan menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menghendaki sebagai anak-anak Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya, singkat kata untuk firman Tuhan pada hari ini yaitu, coba diperhatikan ya anak-anak ya, intinya tentang peduli. Kepedulian itu yang harus kita perhatikan, bahwa peduli itu hanya satu kata, peduli. Dengan peduli kita bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa menolong orang lemah, bisa menolong teman-teman kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ingat bahwa kita menolong itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak panjang lebar firman Tuhan pada pagi hari ini, yang penting anak-anak sanggup melakukan kepedulian. Iya, semua sanggup ya. Anak-anak gereja GBT Immanuel Madiun semuanya hebat, semuanya luar biasa. Ya, kita masuk untuk sesi pertanyaan atau tugas ya. Ini dari firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang anak-anak bisa kerjakan. Ya, ini untuk anak-anak kelas Yohanes 7:8. Matius 7 dan Paulus 4. Adapun ayat hafalannya akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik, Bu Dwi. Iya. Ayat hafalan kita pada hari ini ada di Matius 25 ayat ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Iya, terima kasih Bu Dwi ya. Anak-anak nanti dibuka lagi, dihafalkan Matius 25 ayat berapa? Ayat ke-40. Ayat 40 ya. Untuk tugas yang kedua, yaitu kalian siapkan satu lembar kertas atau HVS ya, HVS boleh ya. Ya, kalian tuliskan sikap atau perilaku yang baik. Iya, yang perilaku yang baik ya, yang boleh yang ditiru. bisa ditiru, yang bisa meneladani Tuhan Yesus. Iya, ya, seperti teladannya Tuhan Yesus, hal yang Bagus. baik ya. Iya, itu kalian tulis minimal 4 ya, di 4 nomor ya, 4 nomor ya. Kan banyak sikap-sikap yang harus tapi kita harus dilakukan lakukan juga loh Bu Wiwi. Iya, betul. Iya, tidak hanya Contohnya ditulis. apa Bu Dwi? Contohnya apa ya? Menolong mama dan papa ya. Atau memberi istilahnya karena kita masih libur ya, uang yang kita tabung itu boleh diberikan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Ya, contohnya seperti itu. Iya. Intinya kepedulian, Bu Dwi ya. Ya, Anak-anak betul. harus banyak peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Bu Wiwi, untuk tugas menghafal ayat hafalan di Matius 25 ayat 40 tadi, ya kan? Itu nanti bisa di-share oleh teman-teman kita Yohanes 7 dan 8. Matius 7 dan Paulus 4. Ya, tugas yang pertama. Ya, tugas yang kedua adalah anak-anak menulis sikap-sikap peduli. Sikap yang baik, sikap yang boleh baik, ditiru, yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah atau dimanapun berada. Ada 2 tugas loh ya. Ada 2 tugas, jangan lupa. Berarti yang dikirimkan tugasnya ada berapa? 2. Ada 2 ya teman-teman, jangan lupa. Diperhatikan di Matius, di foto juga Matius 25 ayat 40. Tugasnya apa? Nanti boleh teman-teman boleh share, boleh di video atau ditulis terus di foto juga boleh. Terserah. Nanti anak-anak boleh sambil mengucapkan di video gini atau nanti kalian menuliskannya di kertas. Itu boleh. Bagaimana kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Gitu. Begitu ya Bu Wiwi ya. Oke, Bu Dwi, sudah jelas ya anak-anak. Kita akhiri dengan doa bersama. Lipat tangannya, pejamkan mata, kita tutup dalam doa untuk hari ini. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, Tuhan telah pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami boleh meneladani sifat Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Ajari anak-anak Tuhan selalu peduli dengan sesama. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Berkati orang tua, beri kecukupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu berdoa, kami selalu memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kiranya anak-anak boleh selalu berbahagia, boleh selalu bersuka cita. Kiranya Tuhan juga mau jamah, mungkin ada anak-anak yang saat ini sedang sakit ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tutup ya Bu Dwi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan Sekolah Minggu GBT Immanuel Madiun. Tuhan Yesus memberkati. dan melakukan perintah